Sihatrai, Asosiasi Penyehat Tradisional Terapi Siram Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jos. Bertemu kembali dengan channel Pentagon, pengantar pengobatan Gwen-Gwen. Pada video sebelumnya, part 1, kita sudah membahas tentang pengalaman inspiratif dari seorang tokoh inspiratif kita, Bapak Gun-Gun Gunansa, yang pada kesempatan kali ini juga hadir kembali. Video sebelumnya kita membahas tentang pengalaman hidup beliau dari menjadi seorang tukang pijit hingga menjadi seorang penulis buku pengantar hidup sehat siram zaman. Jadi pada video kali ini kita akan bercakap-cakap, kita akan mendiskusikan tentang isi buku secara ringkas, pengantar hidup sehat siram zaman. Penulisnya adalah Bapak Gun-Gun Gunansa. Nanti kita akan berbicara untuk membahas tentang isi dan kata pengantar dan beberapa ringkasan penulis dari buku pengantar ini. Mudah-mudahan akan memberikan deskripsi yang jelas kepada kita semua, dan pemirsa atau penonton channel ini bisa untuk membeli buku pengantar ini dan bisa memberikan gambaran yang singkat mengenai isi dari buku ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Kemarin kita sudah membahas tentang pengalaman inspiratif Bapak, mulai dari seorang tukang pijit atau seorang terapis menjadi seorang penulis dengan buku pengantar hidup sehat siram zaman. Jadi pada video kali ini kami akan mengorek sedikit isi dari buku ini. Mungkin nanti bisa Bapak jelaskan, terutama pilihan kata judulnya, Pak, pengantar hidup sehat siram zaman. Jadi kami merasa excited, merasa ingin tahu apa sih pilihan judul buku pengantar hidup sehat siram zaman ini menjadi redaksi kata penting dari Bapak sebagai seorang penulis. Mungkin Bapak boleh berbagi dengan pemirsa kita, penonton channel Pentagon ini, untuk menceritakan dari judul dulu, Pak. Silakan. Pertama dari istilah antar, itu kata pengantar ini dari istilah antar. Antar, mengantar. Mengantar, misalnya kita mau ke tempat perkawinan. Artinya itu cuma mengantar. Pengantar ini, pengantar hidup sehat siram zaman ini mengantarkan seseorang mencapai hidup sehat. Mencapai hidup sehat. Sehat di sini ada dua. Kemarin saya katakan kemarin adalah sihatren itu sendiri ya. Tadi kata-kata sihatren, jos, jadikan orang sehat. Sihatren itu dua saya kata. Sihat, sehatnya itu adalah dari kata sehat, dari bahasa Arab. Sehat berarti ada tiga: sehat jasad, sehat akal, dan sehat kulit. Itu sehat. Yang kata berarti itulah arti sehat. Ya. Kalau di sini pengantar hidup sehat, apa yang mau dicapai oleh sehat? Mengantarkan penyehat tradisional. Siapapun yang berhati steril mencapai taman kehidupan. Taman kehidupan sehat. Ibarat begini, sehat itu ada dua. Ada pola hidup tidak sehat, sakit berarti lahir. Ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang mau kita kembangkan di sini oleh Siatre, Asosiasi Penyehat Tradisional ini, bagaimana kita mengantarkan
penyehat tradisional, khususnya penyehat yang anggota sehat mencapai hidup sehat. Ini untuk buku ini disajikan untuk penyehat tradisional yang ada di Cihatren. Isinya itu untuk apa? Untuk memperkenalkan kawan-kawan yang ada di anggota sehat untuk berpola hidup sehat. Itu intinya, kita membuat buku adalah sasarannya untuk anggota sehat itu sendiri. Sasarannya pertama. Terus kita berbicara sehat ya, secara umum berhadapan dengan ada berbicara sehat itu ada sehat menurut medis, ada menurut tradisional, kan gitu ya. Di situ diasosiasi penyehat tradisional, kan ya. Kalau kita kembali lagi, tradisi itu adalah kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang turun-temurun. Bukan, tradisi itu adalah bukan kampungan. Tapi tradisi itu adalah kebiasaan yang turun-temurun. Ibaratnya begini, Bang Rian disamakan dari siapa? Dari ibu Bang Rian, kan gitu. Ibu Bang Rian dari siapa? Dari ibunya, kan gitu. Terus kalau kita usut, dari mana ibunya Bang Rian bisa disamakan, kan? Sampai dengan kita usut sampai dengan Nabi Adam. Nabi Adam oleh Allah diberi ilmu, yaitu bagaimana pola makan. Maka tradisi ini adalah kebiasaan. Kebiasaan itu ada kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Seperti hanya binatang juga kebiasaan makan, bisa binatang, kan gitu. Binatang bisa juga makan. Makan binatang beda dengan makannya kita. Apa bedanya? Beda kalau kita ada aturan makan, kan gitu. Diajarkan oleh orang tua itu aturan makan, bagaimana, kan gitu. Yang dinamakan, itulah yang dinamakan pola hidup beradab. Kalau kita kan ada pola hidup beradabnya. Kalau binatang kan tidak beradab, kan gitu. Dia tidak ada itu. Maka tidak ada aturan. Aturan makan, bagaimana pola makan yang benar, kan gitu. Mulai dari makan yang benar, minum yang benar, pola tidur yang benar. Itulah tradisi gitu yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, makan berarti kata Allah ini perintah. Kalau kita udah diperintah, begitu suruh makan itu kalau wasrobu, makan minumlah kata Allah, kan gitu. Siapa yang memerintah? Berarti ada aturan untuk makan, kan gitu. Kata Allah, berilah makanan dan minuman. Ini satu perintah, Allah memberikan perintah kepada kita untuk kalau wasrobu. Nah, dari pola makan inilah ini menjadi, kita tarik menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan baik ini akan terbiasa berpola hidup sehat. Maka kalau kebiasaan buruk menjadi sakit akibatnya. Maka kita contohkan ibarat Bang Rian ke Seleo. Begitu ke Seleo, kalau ini kan kebiasaan, begitu sakit dibiarkan ke Seleo ini kan begini, tangan begini, karena dibiasakan. Tapi permasalahannya ada yang mau memperbaiki, apakah tidak mau diperbaiki, kan gitu permasalahannya. Di kala Seleo ini, ya kan begini. Kalau Seleo misalnya Seleo tangannya begini, permasalahannya mau nggak ini diperbaiki sehingga balik kembali, apa kan gitu. Permasalahan Seleo ini dari urat apa, maka dia harus dilempangkan lagi, diperbaiki sistemnya. Maka kalau ini tidak diperbaiki, maka sakit terus. Permasalahannya tadi saya katakan, mau nggak diperbaiki atau tidak ada yang mau memperbaiki, kan itu permasalahannya. Maka kebiasaan ini harus menjadi tradisi kita, bukan dalam arti tradisional itu kampungan, tapi tradisional ini menjadi tradisi kita seharian. Berpola makan, kata Allah kalau wasrobu. Kedua, berilah makanan yang thayyibah pada tubuh.
Misalnya kita mau makan, dimulai dari masukkan makanan ke mulut. Ini melalui satu proses kimiawi, mekanik dulu ya, melalui proses mekanik. Dari mekanik ini kan terus diolah menjadi hancur. Kebiasaan kita begitu makan ini blood masuk ke perut, sehingga begitu masuk ke proses kimiawi ini terlalu berat. Usus kita terlalu berat untuk mengolah. Sehingga dalam pengolahannya ini dibuat berbagai penyakit karena kita awalnya proses mengunyahnya pun kurang. Apalagi misalnya kita dalam usia yang di atas 50 tahun, misalnya giginya juga misalnya banyak yang bolong-bolong, yang sakit, ini menjadi permasalahan. Maka dalam satu sini bagaimana kita memperbaiki dari berbagai kerusakan ini. Jadi prinsipnya bahwa penyehat tradisional Sehatren adalah mengantarkan penyehat tradisional siapapun yang berhati bersih mencapai pintu gerbang, saling menyehatkan. Siapa yang saling menyehatkan itu tergantung kepada diri masing-masing. Berarti fokus dari buku pengantar ini selain untuk penyehat tradisional, itu ada target untuk kalangan mana lagi Pak untuk buku ini? Tadi kalau berbicara tradisional, kita bukan target ya. Kalau berbicara tradisional udah menjadi kebiasaan. Kalau tradisional. Jadi kalau tradisional ini bukan turun-temurun, harus turun-temurun dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Adam. Ya, ada kebiasaan yang buruk. Yang buruk ya ngambil dari mana? Gitu. Kebiasaan itu menjadi kebiasaan sikap yang tadi itu saya katakan. Ini mau dimanfaatkan kemana? Ini udah sakit, kita keseleo. Mau siapnya kita memperbaikinya dulu gitu. Mau pakai apa perbaikannya? Mau pakai medis kah? Mau pakai ini? Sama kalau kita dari Sehatren mau itu dari medis, mau dari itu sama. Kita sama-sama kita mau memperbaiki pola hidup yang sehat tadi. Sehat akal, sehat jasad, dan sehat tubuh. Prinsipnya itu. Yang mau kita perbaiki sehat akal, sehat jasad, dan sehat tubuh. Nah, bagaimana proses ke arah sehat jasad? Ini yang harus kita setahap demi setahap, setahap demi setahap kita terus berusaha dan terus dengan Sehatren meluncurkan kepada siapapun, baik itu ke semua pihak yang mau hidup sehat. Kalau berbicara penyehat itu kan bukan ada penyehat itu ada pelaku, kata pelaku. Kata pelaku berarti yang mau hidup sehat. Berarti kata pelaku yang mau hidup sehat. Siapa yang mau hidup sehat? Berarti mereka yang mau hidup dengan aturan hidup sehat, cara hidup sehat, tradisi hidup sehat. Bagaimana tradisi? Yaitu dimulai dari pola makan yang benar, pola hidup yang benar, pola pikir juga yang benar, dan lain sebagainya. Ini yang harus ditradisikan. Ya, maka Sehatren, Asosiasi Penyehat Tradisional mau sama-sama yuk buat bagaimana pola makan yang benar, pola tidur yang benar, pola pikir yang benar, yaitu mudah-mudahan tadi menjadi sehat jasad, sehat akal, dan sehat tubuh. Ini yang mau kita capai. Berarti dalam isi buku pengantar hidup sehat dalam zaman ini esensinya menjelaskan tentang sehat jasad, sehat akal, dan tubuh Pak ya. Betul. Ketiga poin itu ya. Betul. Untuk kata pengantar sendiri Pak, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan karena di kata pengantar ini saya ada baca sedikit, ada kata-kata yang menarik ini Pak. Di sini tertulis kami sangka obat ternyata racun laknat. Nah, ini sebuah kata-kata yang membuat mungkin pemirsa sekalian atau penonton channel ini bertanya-tanya apa maksud dari kata-kata ini dan mengapa pilihan kata ini dicantumkan di dalam daftar isi kata pengantar hidup sehat dalam zaman ini. Boleh Bapak jelaskan?
Sekarang tadi dikatakan pola hidup ada dua, pola hidup sehat dan pola hidup sakit. Kemasannya begitu indah, menarik, tapi isinya akan menimbulkan tadi sakit. Nah, maka si Hatren mengemas disangka obat gitu. Siapa makanan sehat, di situ ada halalnya dan lain sebagainya. Ini disangka sehat. Misalnya kita makan permen lah, itu kan kalau pengawet banyak pengawetnya, banyak warnanya dan lain sebagainya. Itu disangka obat oleh kita. Karena anak-anak kita oleh dari kecil itu udah dikasih seperti itu gitu. Ternyata begitu beberapa tahun ini akan menimbulkan satu penyakit pada kita. Begitupun gitu. Kita disangka itu obat bagi kita, misalnya ternyata misalnya itu menyimpan racun pada tubuh kita. Yang asalnya merasa itu oleh kita itu makanan yang harus diwajib dimakan oleh kita, ternyata itu menjadi penyakit di kemudian hari ini gitu. Disangka obat, ternyata racun latnan nanti berbagai penyakit seperti halnya kanker dan lain sebagainya akan kena kita. Maka di sini gitu yang mau kita capai ini, bagaimana kita memposisikan pola hidup yang benar, makan yang benar tadi, minum yang benar, pola tidur yang benar. Itu intinya seperti itu. Baik, untuk kesimpulan, kiranya Bapak bisa memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata inspirasi kepada penonton channel kita yang mungkin bisa dikutip dari buku yang Bapak tulis ini. Silakan Pak. Pertama adalah buku ini hanya bersifat sebagai pengantar hidup bagi yang siapa saja yang mau diantarkan untuk mencapai hidup sehat. Satu kondisi yang tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya. Kita tuang dalam kan bisa dikatakan puisi. Telah kau rancang dan pastikan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obat yang tidak bisa ditemukan. Ilmumu telah kau turunkan, ilmu sehat siram zaman, satu tumpuan harapan. Semoga buku yang kita sajikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis buku ini sangat puitis sekali, dan kiranya bincang-bincang singkat kita pada kesempatan kali ini bisa membuka cakrawala berpikir penonton channel ini bahwa hidup sehat itu bermula dari keinginan kuat kita untuk membiasakan diri menjadi perilaku, menjadi subjeknya. Karena tanpa kita sendiri yang punya kesadaran, maka tidak akan bisa terwujud kehidupan yang sehat, baik itu sehat jasad, sehat akal maupun sehat qulub. Baik, bincang-bincang kita pada kesempatan ini, pada video kali ini kita cukupkan sampai sini Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya pada bagian yang kedua. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kupasan-kupasan pada video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dengan mengaktifkan itu, maka saudara semua tidak akan ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, kami sudahi. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Kita ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jos.